Di balik setelan jas rapi dan etika yang anggun, tersembunyi organisasi rahasia yang berdiri di atas kehormatan, keberanian, dan pengorbanan. Dunia tak tahu siapa mereka, tapi dalam bayang-bayang kekacauan, mereka bergerak. Diam-diam menjaga perdamaian tanpa pamrih, tanpa sorotan kamera. Dan di tengah misi-misi mematikan, muncul satu anak muda, hidup dalam tekanan, terjebak dalam lingkungan yang keras, tapi siapa sangka di balik keluguannya tersembunyi potensi besar yang bisa mengubah arah dunia. Ini adalah kisah tentang Eggsy, tentang pewaris tak terduga dari para kesatria modern. Sebuah perjalanan dari jalanan ke meja makan bangsawan, dari anak biasa menjadi Kingsman. Halo Movie Lovers, pernah penasaran sama alur cerita film, tapi nggak sempat nonton? Tenang, di Suster Movie kita bakal bahas film dengan cara yang seru, jelas, dan pastinya bikin nagih. Dari adegan penuh aksi, misteri yang bikin deg-degan, sampai drama yang bikin baper, semua kita kupas tuntas di sini. Siapkan cemilan, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan di dunia film. Let's go! Film dimulai di tengah padang gurun. 4 orang agen rahasia sedang menginterogasi seorang pria yang tampak keras kepala. Pria itu menolak untuk memberikan informasi apapun meskipun didesak oleh keempat agen. Namun tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi. Suasana hening berubah menjadi kepanikan. Dari 4 agen, hanya 3 yang selamat. Mereka adalah Harry, Marlene, dan Lancelot. Satu orang tewas dalam ledakan itu, namanya Lee. Dan Lee, dia adalah ayah dari seorang anak bernama Eggsy. Beberapa waktu kemudian, Henry datang menemui istri Lee yang bernama Michael. Dengan wajah berat, Henry menyampaikan kabar duka. Lee gugur dalam tugas, Michael terpukul. Kesedihan itu terlalu dalam untuk dibalut oleh kata-kata. Sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan Lee, Henry menyerahkan sebuah medali kepada Michael. Medali itu bukan hanya simbol jasa, tapi juga bisa digunakan jika suatu saat mereka membutuhkan bantuan darinya. Namun Michael menolak. Baginya, medali itu tidak sebanding dengan kehilangan suaminya. Ia hanya ingin Lee kembali hidup, tak ada hal lain yang lebih berharga dari itu. Henry memahami rasa sakit itu, maka ia pun memberikan medali tersebut kepada Eggsy, anak Lee. Ia menunduk dan berkata agar Eggsy menjaga medali itu baik-baik. Dan jika suatu hari ia membutuhkan bantuan, cukup ucapkan kalimat sederhana ini. Oxford bukan drop. 17 tahun telah berlalu, kini cerita berpindah ke Argentina. Di sebuah rumah terpencil, seorang profesor bernama Arnold sedang disandera oleh sekelompok orang bersenjata. Wajahnya tegang, suasana di dalam ruangan mencekam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Para penyandera terdiam sejenak. Ketukan itu terdengar biasa, namun mengandung ancaman yang tak terlihat. Pintu dibuka, seorang pria dengan jas rapi masuk ke dalam. Dialah Lancelot, agen rahasia Kingsman. Tanpa basa-basi, Lancelot langsung bergerak. Dalam hitungan detik, semua penjahat di ruangan itu tumbang. Profesor Arnold nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Ketegangan berubah menjadi napas lega. Namun kelegaan itu tak berlangsung lama, ketukan kembali terdengar dari arah pintu depan. Lancelot berjalan mendekat dengan waspada. Saat ia membuka pintu, tanpa sempat bereaksi, tubuhnya terhuyung. Dalam sekejap, Lancelot tewas di tempat. Yang membunuhnya adalah seorang wanita misterius berkaki pisau tajam. Di samping wanita itu berdiri seorang pria dengan pakaian nyentrik. Wajahnya tersenyum tapi penuh ironi. Namanya Valentine, ia adalah dalang di balik penyanderaan ini. Seorang pria cerdas, kejam, namun memiliki suatu kelemahan yang aneh. Ia sangat alergi terhadap darah. Valentine kemudian menghampiri Profesor Arnold dan mulai menjelaskan tujuannya. Ia tidak sekedar menculik, ia sedang membantu sesuatu, sebuah proyek rahasia, sebuah rencana besar yang berawal dari teknologi kecil SIM card. Kini, adegan berpindah kembali ke London. Harry terlihat berjalan menyusuri trotoar, lalu masuk ke sebuah toko jahit klasik dengan papan nama bertuliskan Kingsman. Dari luar, tempat itu tampak seperti butik mewah biasa. Namun, di balik dindingnya tersembunyi markas rahasia para agen Kingsman. Henry memasuki ruangan tersembunyi dan turun ke ruang rapat bawah tanah. Di sana, seseorang sudah menunggunya, seorang pria elegan bernama Arthur. Dia pemimpin tertinggi organisasi Kingsman. Pertemuan rahasia itu dimulai. Para anggota Kingsman lainnya juga hadir, namun sebagian hanya tampak melalui kacamata khusus yang menampilkan mereka secara virtual. Dalam suasana yang tegang namun penuh tekanan, Arthur menyampaikan kabar duka. Lancelot telah gugur dalam tugas, sebuah kehilangan besar bagi Kingsman. Namun mereka tidak punya waktu untuk berlarut dalam kesedihan. Arthur kemudian meminta para anggota untuk mengajukan kandidat baru, seseorang yang layak menggantikan posisi Lancelot sebagai agen garis depan.
Di tengah rapat itu, seorang pria bernama Merlin tampil ke depan. Ia adalah teknisi senior Kingsman yang juga bertugas memantau setiap misi. Dengan tenang, ia memutar sebuah video yang menampilkan Profesor Arnold dalam video tersebut. Sang profesor terlihat kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal sebelumnya, pria itu adalah korban penyanderaan. Semua anggota terlihat curiga, ada yang tidak beres. Arthur pun langsung memberikan perintah kepada Harry, ia diminta untuk menyelidiki lebih dalam. Sesuatu sedang terjadi dan jawabannya mungkin tersembunyi di balik kembalinya sang profesor. Di sisi lain kota, kita diperlihatkan kehidupan Exy yang kini telah tumbuh dewasa. Ia tinggal bersama ibu kandungnya dan ayah tirinya yang bernama Dean. Dean adalah preman setempat, gaya bicaranya kasar, dan temperamennya meledak-ledak. Hubungan Exy dan Dean tidak pernah benar-benar akur. Rumah itu terasa sempit bukan karena ukuran, tetapi karena ketegangan yang terus menghimpit. Suatu malam, Exy berkumpul bersama teman-temannya di sebuah bar. Mereka duduk bersama, tertawa, dan sesekali membicarakan kejadian menyebalkan di rumah. Saat itu, salah satu teman Exy secara tidak sengaja menunjuk seseorang yang sedang duduk di sudut bar. Pria itu bernama Wang. Ia adalah anak buah Dean dan jelas tidak menyukai sikap sembarangan. Wang tidak terima wajahnya ditunjuk, ia langsung berdiri, wajahnya penuh emosi, dan menantang Exy untuk berkelahi. Suasana bar mendadak memanas, tapi Exy menahan diri, ia memilih untuk tidak terpancing. Dengan tenang, ia mengajak teman-temannya pergi dari tempat itu. Namun sebelum keluar dari bar, Exy diam-diam mengambil kunci mobil milik Wang. Ia tersenyum kecil, lalu mengajak teman-temannya menaiki mobil tersebut. Malam itu berubah menjadi ajang pelampiasan bagi mereka. Namun saat Wang keluar dan melihat mobilnya dibawa kabur, Exy tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya dari kejauhan. Lalu mobil itu pun melaju pergi meninggalkan lokasi. Namun tawa mereka tak bertahan lama. Polisi mulai mengejar, sirene meraung dari belakang. Exy terpaksa memundurkan mobil dengan kecepatan tinggi, mencoba kabur di tengah kepanikan, sampai akhirnya mobil itu menabrak tembok. Exy pun ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Di dalam ruangan, ia duduk sendirian. Polisi memintanya menyebutkan nama teman-temannya, tapi Exy menolak. Ia tak ingin mengkhianati siapapun. Dalam kebingungan, Exy merogoh kantongnya dan menemukan benda kecil yang nyaris ia lupakan. Medali tua peninggalan ayahnya, hadiah dari pria misterius yang dulu datang ke rumah. Di balik medali itu terukir nomor telepon. Exy memberanikan diri untuk menelpon. Suara operator menyambutnya, menyangka itu hanya sambungan biasa. Tapi Exy ingat ada kata sandi yang pernah disebutkan kepadanya bertahun-tahun lalu. Oxford bukannya bro. Tak lama setelah Exy ditahan, ia dibebaskan begitu saja. Tanpa banyak penjelasan, di luar kantor polisi, Harry sudah menunggunya. Ia berdiri dengan tenang, memandang Exy seperti seseorang yang telah lama dikenalnya. Mereka pun pergi bersama ke suatu tempat yang lebih tenang untuk berbicara. Di sana, Harry mulai membuka kisah masa lalu yang selama ini tidak pernah Exy dengar secara langsung. Harry berkata bahwa dirinya masih hidup sampai hari ini karena ayah Exy. Ayahnya adalah seorang pria yang berani, seorang agen Kingsman yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan rekan satu tim. Harry adalah saksi hidup dari keberanian itu. Namun saat ini Harry merasa kecewa, ia menyayangkan bakat besar yang dimiliki oleh Exy, tapi tidak pernah digunakan sebagaimana mestinya. Exy mendengarkan dalam diam, lalu menjawab dengan jujur. Ia tidak punya pilihan lain, kehidupan yang keras memaksanya untuk hidup di jalanan. Semua yang ia lakukan hanyalah agar bisa bertahan hidup. Suasana mendadak berubah saat sekelompok pria masuk ke tempat itu. Mereka adalah anak buah Dean. Wajah mereka penuh amarah. Mereka datang untuk membuat perhitungan atas apa yang terjadi sebelumnya. Harry hanya bersiap meninggalkan tempat itu, tak ingin terlibat. Namun sebelum ia benar-benar pergi, salah satu dari pria itu mengejek Harry. Suaranya kasar dan menghina, menertawakan penampilan pria tua yang dianggap norak. Dan kemudian melihat apa yang sedang terjadi di dalam bar, Exy benar-benar terkejut. Ia tak pernah menyangka pria setenang Harry mampu mengalahkan Wang dan kawan-kawannya hanya dalam hitungan detik. Gerakan Harry cepat, presisi, dan mematikan. Seolah semua itu adalah hal biasa baginya. Sebelum mereka berpisah, Harry sempat mendekati Exy, lalu menepuk bahunya. Tanpa sepengetahuan Exy, Harry menempelkan sebuah alat kecil di tubuhnya.
Alat itu akan merekam dan mengirimkan semua yang terjadi pada Eggsy langsung ke Harry. Begitu Eggsy sampai di rumah, suasana langsung berubah mencekam. Dean sudah menunggunya saat Eggsy melangkah masuk dan langsung memukulnya tanpa peringatan. Wajahnya marah, ia menuntut jawaban. Siapa pria tua yang barusan menghajar anak buahnya? Dari kejauhan, Harry mendengar semuanya lewat alat yang ia pasang. Ia menyimak dengan tenang, menilai reaksi Eggsy. Dan benar, Eggsy tidak mengatakan apapun. Ia tidak menyebutkan nama Harry. Tidak juga membuka siapa pria itu sebenarnya. Percaya bahwa Eggsy bisa dipercaya, Harry akhirnya berbicara melalui alat tersebut. Suaranya terdengar jelas di dalam rumah. Ia mengancam Dean. Jika berani menyakiti Eggsy lagi, maka semua tindakannya akan dilaporkan. Ancaman itu cukup membuat Dean terdiam. Ia mundur, menahan amarahnya lalu melepaskan Eggsy. Harry kemudian menyuruh Eggsy menemuinya di sebuah toko jahit bernama Kingsman. Eggsy pun keluar dari rumah, tapi Wang dan teman-temannya sudah menunggu di luar. Mereka siap menyerang, namun Eggsy tak tinggal diam. Dengan cerdik, ia berhasil meloloskan diri dari kepungan itu. Tak lama kemudian, Eggsy tiba di toko jahit Kingsman. Di sana, Harry sudah menunggunya. Harry langsung mengajaknya masuk dan memperlihatkan toko tersebut. Eggsy masih bingung, tidak mengerti mengapa ia dibawa ke tempat yang tampak biasa saja. Hanya toko jahit mewah seperti pada umumnya. Namun kebingungannya berubah menjadi keterkejutan saat Harry menunjukkan lift tersembunyi di balik dinding. Lift itu membawa mereka turun ke sebuah tempat yang belum pernah ia bayangkan. Begitu tiba di lantai bawah tanah, mata Eggsy membelalak. Ia melihat markas besar Kingsman dengan segala teknologi canggih dan suasana elegan yang begitu berbeda dari dunia yang selama ini ia kenal. Dunia baru itu telah membukakan pintu untuknya. Lalu Harry menyuruh Eggsy masuk ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada beberapa orang yang sedang menunggunya. Ternyata mereka adalah para calon kandidat agen rahasia yang akan bersaing untuk menjadi agen Lancelot selanjutnya dalam organisasi Kingsman. Tak lama kemudian, Merlin muncul dan mulai menjelaskan tentang organisasi Kingsman. Ia menyampaikan peraturan-peraturan yang berlaku dan menekankan pentingnya disiplin serta ketahanan mental dalam setiap ujian yang akan mereka hadapi. Di tengah penjelasan itu, kita diperkenalkan dengan beberapa kandidat lainnya. Seorang wanita bernama Roxy, lalu pria bernama Charlie, Digby, dan Rufus. Mereka semua akan menjalani serangkaian ujian yang berat, dan hanya satu yang akan terpilih. Malam itu, saat para kandidat sedang tertidur lelap, tiba-tiba air mulai naik dengan cepat dan memenuhi seluruh ruangan. Dalam hitungan detik, kepanikan melanda. Mereka semua terbangun dan bergegas menyelamatkan diri masing-masing. Beberapa dari mereka mencoba bertahan dengan memasukkan selang shower ke dalam kloset untuk mendapatkan oksigen. Usaha putus asa dalam tekanan yang begitu besar. Eggsy tidak tinggal diam, ia segera mencoba membuka pintu keluar. Namun pintu itu terkunci rapat, tidak ada jalan keluar dari sana. Ketika pandangannya tertuju pada sebuah cermin, Eggsy langsung mendekatinya. Ia mulai memukul cermin itu dengan keras, berharap menemukan sesuatu di baliknya. Dan benar, cermin itu akhirnya pecah. Ledakan tekanan air langsung menghantam mereka dan membuat semua orang terlempar keluar dari ruangan. Di luar, Merlin sudah menunggu. Ia memberi selamat kepada para kandidat yang berhasil bertahan dalam ujian pertama. Namun ia juga menyampaikan bahwa ada satu dari mereka yang gugur malam itu. Ujian pertama telah selesai, tapi perjuangan baru saja dimulai. Sementara itu, di tempat lain, Henry terlihat sedang bertemu dengan Profesor Arnold. Ia menanyai profesor itu tentang siapa yang telah menculiknya dan mengapa ia bisa dibebaskan. Namun sebelum jawaban apapun muncul, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kepala Profesor Arnold tiba-tiba meledak. Suasana berubah tegang, dua orang pria muncul dari balik bayangan. Mereka adalah mafia bersenjata. Melihat situasi itu, Harry tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan sebuah alat kecil yang dibawanya. Seketika, alat itu meledakkan ruangan. Ledakan itu menghancurkan seisi tempat dan menyebabkan Harry terluka cukup parah. Di tempat lain, Valentine terlihat marah. Ia menyayangkan kematian Profesor Arnold yang terjadi begitu cepat. Ternyata, dialah yang meledakkan kepala profesor tersebut. Sebuah chip telah ditanamkan di leher Arnold, dan Valentine sendiri yang mengaktifkannya. Ia tidak ingin profesor itu membocorkan informasi apapun kepada Harry. Merasa terancam, Valentine segera memerintahkan asistennya, Gazel, untuk mencari tahu organisasi apa yang sedang memburunya.
Sementara itu, di markas Kingsman, Marlin memberikan tugas baru kepada para kandidat. Mereka diminta memilih seekor anjing untuk dilatih dan dijadikan pendamping dalam pelatihan selanjutnya. Eggsy terlihat kesulitan, anjing pilihannya tidak mudah dilatih, tapi waktu terus berjalan, dan ia harus tetap berusaha. Beberapa bulan pun berlalu, di ruang perawatan markas Kingsman, Harry akhirnya terbangun dari koma panjangnya. Eggsy yang mengetahui kabar itu segera menemui Harry. Saat mereka bertemu, Harry memberikan selamat kepada Eggsy. Ia bangga karena Eggsy berhasil bertahan sejauh ini dan menjadi salah satu dari 6 kandidat yang tersisa. Tak lama kemudian, Merlin masuk ke ruangan sambil membawa sebuah rekaman penting. Rekaman itu berasal dari kacamata milik Harry. Di dalamnya terlihat jelas bahwa sinyal yang memicu ledakan pada leher Profesor Arnold berasal dari IP server milik perusahaan Valentine. Melihat hal itu, Harry segera meminta Merlin untuk mengatur pertemuan langsung dengan Valentine. Malam harinya, Harry mendatangi kediaman Valentine. Mereka berbincang di ruang makan dengan suasana santai. Namun ketika Harry tanpa sengaja menyebut nama Profesor Arnold, ekspresi Valentine berubah. Kecurigaan langsung muncul dalam benaknya. Ternyata sebelum pertemuan itu, Valentine telah memasukkan sebuah alat ke dalam minuman Harry. Alat itu berfungsi untuk mengetahui siapa sebenarnya pria yang sedang duduk di hadapannya. Setelah pertemuan tersebut, Valentine menuju sebuah ruang rahasia. Di sana, ia menemui seorang wanita yang dikurung di balik kaca tebal. Wanita itu ternyata adalah putri mahkota dari Swedia. Tak hanya itu, Valentine juga telah menculik sejumlah artis, aktivis, dan pejabat besar dunia. Mereka yang menolak bekerja sama dengannya satu persatu dikurung atau dilenyapkan. Ujian selanjutnya pun dimulai. Para peserta diminta terjun dari dalam pesawat di ketinggian. Tugas mereka tidak hanya mendarat dengan selamat, tetapi juga harus menghindari radar dan tepat mendarat di sebuah titik yang telah ditentukan. Namun tidak semua peserta siap secara mental. Roxy terlihat kesulitan. Ia mengidap fobia ketinggian dan ketakutannya mulai mengambil alih. Tapi Eggsy tidak tinggal diam, ia menyemangati Roxy, menyuruhnya fokus, dan meyakinkannya bahwa ia bisa melewati ini. Berkat dukungan itu, Roxy perlahan mulai berani. Begitu mereka semua berada di udara dan jatuh bebas, suara Merlin terdengar melalui alat komunikasi. Ia mengatakan bahwa salah satu dari mereka tidak mendapatkan parasut. Perkataan itu membuat semua peserta panik. Eggsy berpikir cepat, ia langsung menyusun rencana dan menyuruh semua orang membentuk pasangan. Tujuannya jelas, agar jika benar ada yang tidak memakai parasut, orang itu bisa diselamatkan. Namun salah satu dari mereka tidak mengindahkan instruksi Eggsy. Ia menarik parasutnya lebih dulu tanpa mengikuti strategi. Situasi menjadi semakin kritis. Eggsy pun kembali memberi arahan. Ia meminta mereka semua membuat formasi lingkaran dan menarik parasut satu persatu secara bergantian. Dengan begitu, mereka bisa memastikan siapa yang tidak memiliki parasut dan bisa segera menolongnya. Satu persatu parasut ditarik, ketegangan terus naik. Saat yang tersisa hanya Eggsy dan Roxy. Daratan sudah tampak semakin dekat, Roxy pun menarik parasutnya. Keduanya mendarat dengan selamat. Setelah semua kembali diumumkan bahwa yang lolos dari ujian kali ini adalah Charlie, Roxy, dan Eggsy. Di saat itu pula, Eggsy baru mengetahui kebenarannya. Ternyata semua peserta memang memiliki parasut. Ujian tersebut hanyalah tes kepercayaan dan kerjasama. Sementara itu, di tempat lain, proyek besar Valentine mulai bergerak. Peluncuran chip buatannya telah dilakukan secara massal. Respon masyarakat sangat besar. Setiap hari jumlah peminatnya terus bertambah. Dunia sedang berubah dan hanya sedikit yang menyadari arah perubahan itu. Malam harinya, ujian kembali dilakukan bagi para peserta yang tersisa. Kali ini, tantangan mereka adalah menggoda dan mengajak pergi seorang wanita yang telah ditentukan. Terdengar sederhana, tapi nyatanya jauh dari itu. Satu persatu peserta mencoba peruntungannya. Namun alih-alih berhasil, mereka justru pingsan setelah menemui sesuatu yang diam-diam telah diberi obat bius. Saat kesadaran mereka kembali, keadaan sudah jauh berbeda.
Mereka terbangun dalam kondisi terikat di atas rel kereta dan berada dalam posisi terpisah. Ketegangan langsung menyelimuti. Seseorang muncul dan mulai menginterogasi mereka. Orang itu mendesak mereka untuk membocorkan informasi tentang organisasi Kingsman. Ternyata semua ini hanyalah bagian dari ujian, sebuah tes kesetiaan. Mereka dihadapkan pada tekanan nyata untuk menguji apakah mereka akan tetap menjaga rahasia organisasi atau justru mengkhianatinya demi keselamatan diri sendiri. Roxy dan Exy berhasil melewati ujian ini, keduanya tetap diam meskipun dalam kondisi terancam. Namun tidak dengan Charlie karena takut ia membocorkan informasi tentang Kingsman dan karena itulah ia dinyatakan gagal. Keesokan harinya, Harry mengajak Exy berjalan-jalan ke toko jahit Kingsman. Tujuannya adalah membuat setelan jas yang cocok untuk Exy. Saat mereka hendak masuk ke ruang pengukuran, ternyata ruangan itu masih digunakan oleh pelanggan lain. Harry pun membawa Exy ke ruangan sebelah. Ruangan itu terdapat sebuah pintu tersembunyi yang membawa mereka ke dalam ruang rahasia, tempat di mana berbagai senjata canggih disimpan dan dirancang khusus untuk para agen Kingsman. Setelah selesai, mereka kembali keluar. Namun di luar dugaan, mereka berpapasan dengan Valentine. Pria itu baru saja memesan setelan jas yang rencananya akan ia kenakan saat bertemu dengan Ratu Inggris. Harry tampak curiga, ia tidak menyangka akan bertemu Valentine di tempat ini. Dengan sikap ramah namun penuh makna, Harry menyarankan agar Valentine menambahkan topi formal sebagai pelengkap jasnya. Tanpa disadari oleh Valentine, topi tersebut sudah dipasangi alat penyadap. Sebuah perangkat kecil yang bisa digunakan untuk merekam percakapan dan melacak keberadaan dirinya. Beberapa hari kemudian, Exy dipanggil oleh Arthur ke ruang utama markas Kingsman. Di sana, Arthur menatapnya dengan dingin, lalu menyerahkan sebuah pistol ke tangannya. Dengan suara tegas, Arthur memerintahkan Exy untuk menembak anjing yang selama ini ia latih dan rawat. Exy terkejut, matanya membelalak. Ia menatap anjing kecil itu lalu menatap pistol di tangannya. Dengan tangan bergetar, Exy menodongkan senjata ke arah anjing itu. Namun ia ragu, hatinya menolak, dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak menarik pelatuknya. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari ruangan lain. Roxy juga sedang menjalani ujian yang sama. Ternyata hanya satu dari mereka yang benar-benar lulus ujian akhir. Karena Exy memilih untuk tidak menembak, maka Roxy lah yang terpilih sebagai agen Kingsman baru dengan gelar Lancelot. Exy pun meninggalkan markas, ia pulang ke rumah dengan perasaan kecewa dan gagal. Saat masuk ke dalam, ia langsung melihat ibunya dalam keadaan babak belur. Wajahnya lebam, Exy langsung tahu itu ulah Dean. Tanpa pikir panjang, Exy bergegas pergi ke tempat biasa Dean dan anak buahnya berkumpul. Ia berniat menghajar pria itu. Tapi ketika ia hendak turun dari mobil, mobil yang tadi ia kendarai tiba-tiba bergerak sendiri. Exy terdiam, marah dan bingung. Ternyata dari kejauhan Harry telah mengendalikan mobil tersebut secara remote. Ia tahu niat Exy dan tidak ingin anak itu membuang masa depannya demi emosi sesaat. Exy pun akhirnya tiba di kediaman Harry. Di sana Harry memarahinya. Ia kecewa karena Exy memilih menolak kesempatan besar menjadi agen Kingsman. Tapi kemudian Harry menjelaskan kebenaran yang tak pernah Exy duga. Pistol yang diberikan sebelumnya tidak berisi peluru. Ujian itu bukan tentang membunuh, tapi soal ketaatan, kepercayaan, dan keberanian mengambil keputusan. Tak lama kemudian, Merlin memberitahu Harry. Ia melaporkan bahwa Valentine akan melakukan uji coba chip ciptaannya di sebuah gereja yang berada di Kentucky, Amerika Selatan. Harry segera bersiap, ia berkata kepada Exy agar tetap menunggu di markas. Misi ini belum berakhir dan ia akan menyelesaikannya sendiri. Setelah tiba di lokasi, Harry menyamar sebagai salah satu jemaat gereja. Ia duduk di bangku tengah, memperlihatkan sekitar dengan tenang. Awalnya semuanya terlihat biasa saja. Orang-orang berdoa, berbincang, dan mendengarkan khotbah seperti hari-hari sebelumnya. Namun saat Harry bersiap untuk pergi, tiba-tiba eksperimen dimulai. Valentine yang memantau dari kejauhan mulai mengaktifkan chip ciptaannya.
Seketika, semua ponsel jemaat yang menggunakan kartu SIM dari perusahaan Valentine mengeluarkan suara berdengung tajam. Dalam hitungan detik, suasana berubah drastis. Jemaat yang tadinya tenang berubah menjadi liar dan buas. Mereka mulai menyerang satu sama lain tanpa alasan. Kekacauan total pun terjadi. Jeritan dan suara hantaman memenuhi seluruh ruangan. Harry yang juga terkena efek dari chip itu ikut terlibat dalam perkelahian brutal. Ia melawan dengan segala kemampuannya, gerakan cepat, akurat, dan mematikan. Adegan penuh kekerasan itu berlangsung tanpa henti. Ia menyingkirkan satu persatu lawannya dalam upaya bertahan hidup. Namun pada akhirnya hanya Harry yang tersisa. Dengan tubuh penuh luka, Harry keluar dari gereja. Di luar, Valentine sudah menunggunya. Ia berdiri tenang bersama asistennya, Gezel. Tanpa banyak bicara, Valentine mengeluarkan pistol dan menembak Harry tepat di bagian kepala. Harry tewas seketika. Valentine menatap jasad itu dengan dingin, lalu berbalik dan berbicara kepada Gezel. Ia memintanya bersiap untuk melancarkan pembantaian massal keesokan harinya. Sementara itu, di markas Kingsman, Eggsy melihat seluruh kejadian itu secara langsung melalui rekaman dari kacamata Harry. Ia terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Dengan perasaan marah dan hancur, Eggsy segera pergi ke markas Kingsman untuk menemui Arthur. Sesampainya di sana, ia langsung menuntut jawaban. Apa yang akan Kingsman lakukan terhadap Valentine, pria yang telah membunuh Harry dengan kejam? Arthur menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki rekaman kejadian tersebut. Semuanya telah dikirim ke pihak berwenang. Ia berusaha menenangkan Eggsy dengan mengatakan bahwa langkah-langkah formal sudah dilakukan. Kemudian Arthur mengajak Eggsy bersulang untuk mengenang kepergian seorang agen Kingsman yang telah gugur dalam tugas. Harry Hart, salah satu agen terbaik yang pernah dimiliki Kingsman. Saat tengah duduk bersama Arthur, Eggsy secara tidak sengaja melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah bekas luka kecil di belakang telinga Arthur. Luka yang persis seperti yang dimiliki Profesor Arnold sebelum kepalanya meledak. Kecurigaan langsung tumbuh dalam diri Eggsy. Ia menyadari bahwa Arthur mungkin memiliki hubungan dengan Valentine. Tanpa menunjukkan kegugupan, Eggsy secara cepat menukar gelas minuman yang ada di depannya. Ia tahu sesuatu yang tidak beres akan terjadi. Benar saja, setelah mereka minum, Arthur tiba-tiba mengubah sikap. Ia mulai mengajak Eggsy untuk bekerja sama dengan Valentine. Dengan tenang namun penuh tekanan, Arthur mengancam Eggsy. Ia mengatakan bahwa minuman Eggsy telah diberi racun, dan jika Eggsy menolak bekerja sama, maka ajalnya tinggal menunggu waktu. Namun Eggsy tidak goyah, dengan percaya diri ia menolak tawaran itu. Ia bahkan menantang Arthur untuk membunuhnya sekarang juga. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh Arthur mulai melemah, lalu ia terjatuh dan tewas seketika. Racun yang ia maksud ternyata sudah lebih dulu dipindahkan oleh Eggsy ke gelasnya sendiri. Dengan tubuh masih tegang, Eggsy mengambil chip yang terpasang di bawah telinga Arthur. Ia segera pergi menemui Merlin untuk memperlihatkan bukti bahwa Valentine akan segera melancarkan pembantaian massal melalui chip tersebut. Merlin yang mendengar penjelasan Eggsy segera bergerak cepat. Ia mengatur strategi. Roxy ditugaskan untuk menghancurkan satelit milik Valentine agar sinyal dari SIM card yang tersebar di seluruh dunia bisa diputus. Sementara Eggsy diberi tugas yang tidak kalah berbahaya. Ia harus menyamar sebagai Arthur dan menyusup ke pertemuan khusus yang diadakan Valentine, tempat di mana hitung mundur pembantaian massal akan segera dimulai. Waktu terus berjalan, taruhannya adalah jutaan nyawa di seluruh dunia. Dan Kingsman kini tinggal menyisakan 2 agen untuk menghentikannya. Dalam perjalanan, Merlin mulai memeriksa chip implan yang telah diambil Eggsy dari tubuh Arthur. Dari hasil analisis cepat, Merlin menyimpulkan bahwa chip tersebut berfungsi untuk melindungi penggunanya dari efek radiasi yang ditimbulkan oleh SIM card buatan Valentine. Semua yang memakai chip itu akan tetap tenang saat sinyal dikirimkan. Namun, di balik perlindungan itu ada bahaya besar. Chip tersebut ternyata juga bisa meledak kapan saja sesuai kehendak Valentine, sama seperti yang terjadi pada Profesor Arnold. Sementara itu,
Koordinat satelit milik Valentine telah ditemukan. Roxy segera bersiap menjalankan tugasnya. Ia akan meluncur menggunakan balon udara khusus yang telah dirancang agar bisa mencapai orbit tembak satelit dengan akurasi tinggi. Eggsy bersiap menjalankan misinya. Merlin menyuruhnya mengenakan setelan jas yang sebelumnya telah dipesan oleh Harry. Saat Eggsy mengenakannya, tampak jelas bahwa ia kini benar-benar telah berubah. Jas itu tidak hanya menunjukkan penampilannya, tapi juga simbol tanggung jawab. Tak lama kemudian, mereka tiba di markas bawah tanah milik Valentine. Eggsy masuk ke dalam dengan menyamar sebagai Arthur. Ia menyusuri lorong penuh dengan penjagaan ketat. Di dalam ruangan utama, ia mulai mencari celah untuk menyambungkan sistem Valentine dengan pusat kendali milik Merlin. Akhirnya, Eggsy berhasil menemukan sebuah laptop milik salah satu tamu undangan. Ia menyambungkan jaringan tersebut dengan memberi akses penuh kepada Merlin untuk masuk ke dalam sistem Valentine. Sementara itu, Roxy mengalami masalah besar. Saat hendak menembakkan rudal ke arah satelit, salah satu dari dua balon udara miliknya meledak. Ledakan itu membuatnya kehilangan keseimbangan di udara. Di saat yang hampir bersamaan, Eggsy tertangkap oleh Charlie, mantan kandidat Kingsman yang sebelumnya gagal dalam ujian dan kini telah bergabung dengan Valentine. Situasi berubah kritis. Namun berkat panduan cepat dari Merlin, Eggsy berhasil lolos dari penangkapan dan keluar dari area berbahaya. Roxy akhirnya berhasil menembakkan rudal dan mengenai satelit dengan tepat. Namun balon udaranya kembali meledak akibat tekanan dan sistem gagal. Ia terjatuh, nasib Roxy belum diketahui. Tapi satu hal pasti, sinyal Valentine telah terputus. Rencana besar yang telah disusun lama itu kini berada di ambang kehancuran. Mengetahui satelitnya telah dihancurkan, Valentine segera mengambil langkah cepat. Ia mempercepat waktu hitung mundur menuju pembantaian massal. Layar besar menunjukkan angka yang menurun dengan cepat, detik demi detik menuju bencana. Namun ketika waktu habis, tidak terjadi apa-apa. Valentine terkejut, ia tidak percaya. Ternyata, tepat sebelum detik terakhir, rudal yang ditembakkan oleh Roxy berhasil menghantam dan menghancurkan satelit utama miliknya. Sinyal terputus, rencananya gagal. Tidak tinggal diam, Valentine langsung mencari alternatif. Ia segera mencoba menyambungkan ulang sistemnya melalui jaringan satelit cadangan yang dimiliki pihak ketiga. Dengan cepat, ia bergegas ke sistem biometrik untuk mengaktifkan koneksi ulang. Di saat bersamaan, Eggsy yang telah tiba di pesawat dikontak oleh Marlin. Ia memberi peringatan bahwa Valentine sedang berusaha menyambungkan kembali sinyal dan satu-satunya cara adalah melalui mesin biometrik yang hanya bisa diakses secara langsung. Namun Merlin tidak bisa menembus sistem keamanan biometrik itu. Tanpa pikir panjang, Eggsy turun dari pesawat dan kembali masuk ke markas Valentine. Tapi kali ini segalanya tidak akan semudah sebelumnya. Penyamarannya telah terbongkar. Benar saja, begitu masuk, Eggsy langsung dikepung oleh puluhan anak buah Valentine. Mereka semua bersenjata dan tanpa ampun, Eggsy tidak punya ruang untuk bergerak. Ia terjebak. Di sisi lain, Merlin juga dalam keadaan genting. Ia sedang dibidik oleh misil dari sistem pertahanan otomatis. Waktu mereka hampir habis. Dalam kondisi terdesak, Eggsy mengingat satu hal, chip implan yang diambil dari Arthur. Ia langsung menyuruh Marlin untuk segera meretas sistem chip tersebut. Marlin pun bekerja cepat. Ia masuk ke dalam sistem jaringan chip yang tertanam di leher para pengguna, termasuk semua tangan kanan Valentine yang ada di ruangan itu. Dan ketika akses berhasil, satu persatu kepala para pengguna chip meledak dalam kilatan cahaya berwarna merah dan oranye. Ruangan yang tadinya penuh dengan penjagaan kini berubah menjadi ladang kehancuran. You're a fucking
Namun pertarungan belum usai. Dari balik pintu, Exi mendengar suara minta tolong. Suara itu datang dari putri kerajaan Swedia yang sedang ditawan oleh Valentine. Namun Valentine telah berhasil menyambungkan kembali sinyal satelitnya dan langsung mengaktifkan mesin biometrik. Selama tangan Valentine menyentuh mesin itu, semua SIM card di seluruh dunia memancarkan radiasi massal, membuat orang-orang menjadi tak terkendali dan saling membunuh. Exi berjanji akan membebaskan sang putri setelah misinya selesai. Ia segera berlari menuju ruang kendali untuk menghentikan Valentine. Begitu tiba, Exi langsung menembak Valentine. Tembakan itu membuat tangan Valentine terlepas dari mesin, menghentikan pancaran radiasi. Namun Gezel datang menghadang. Pertarungan sengit pun terjadi antara Exi dan Gezel. Di tengah duel, Valentine kembali menempelkan tangannya ke mesin. Radiasi aktif lagi. Kekacauan kembali menyebar. Exi sempat kewalahan, tapi dengan satu goresan dari sepatu berpisau beracun miliknya, Gezel berhasil dikalahkan. Tanpa buang waktu, Exi mengambil pisau kaki milik Gezel, lalu melemparkannya ke arah Valentine. Pisau itu mengenai tubuh Valentine dan langsung membunuhnya di tempat. Setelah semuanya selesai, Exi kembali menemui putri kerajaan Swedia sambil membawa satu botol sampahnya. Dan kemudian, ya begitu. Film ditutup dengan Exi yang resmi diangkat sebagai anggota Kingsman. Ia datang menemui ibunya di sebuah bar. Di sana, ia menghajar Dean sama seperti yang dulu dilakukan oleh Harry. Dan film pun selesai. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju walau takut. Dalam film Kingsman The Secret Service, kita melihat bagaimana Exi berulang kali berada di situasi penuh tekanan. Ia takut, ia ragu, tapi ia tidak lari. Ia tetap maju. Mulai dari ujian terjun bebas tanpa tahu apakah dirinya memakai parasut atau tidak, hingga bertarung sendirian melawan musuh-musuh kuat bukan karena ia tidak takut, tapi karena ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang dipertaruhkan. Dan disitulah makna keberanian yang sebenarnya. Berani bukan berarti kita bebas dari rasa takut, tapi berani adalah ketika kita tetap melangkah, bahkan ketika hati kita gemetar. Di dunia nyata, kita pun akan menghadapi keputusan-keputusan besar, situasi yang tidak pasti, dan ketakutan akan kegagalan. Tapi selama kita tetap maju, meski perlahan, itulah keberanian yang sejati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru dari Suster Movie. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.